Welcome to Malacca. Ini adalah kota Malacca, Kerajaan Malacca yang sangat historis. Di sana kita akan ke Bukit Saint Paul, Kota Formosa, Memorial Kemerdekaan, dan eksplorasi kekayaan budaya, kekayaan sejarah di Malacca. Prameswara bersandar di pohon kunjungan Malacca. Ini di ujung sungai Malacca. Prameswara sedang melihat penduduk putih menendang seekor anjing perburuan hingga tercampak ke dalam sungai. Prameswara kemudian menamakan negeri tersebut Malacca mengikut nama pokok Malacca atau pohon Malacca, di mana baginda duduk di bawahnya. Ini adalah Memorial Independence, di mana kemerdekaan Malaysia diproklamirkan ketika mereka berjaya merdeka dari bangsa Inggris. Lalu di sebelahnya ada miniatur dari Istana Kesultanan Malacca. Kita eksplorasi berada di dalam istana tersebut. Malacca. Apa saja yang ada di sana? Kita lihat museum. Ini pemimpin zaman Kesultanan Malacca dari masa ke masa. Dari tahun 1400-an Prameswara Iskandar Shah, sepertinya kepanjangan dari kesultanan di Indonesia. Di Sriwijaya, Sultan Muhammad Shah, Sri Prameswara Dewa Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Kesultanan Alauddin, dan Sultan Muhammad Shah ketika Portugis datang dan menjajah negara Malacca ini. Bendahara Lejawatan kedua tertinggi setelah Pak Sultan menduduki tempat kedua semasa sesi adat istiadat raja. Semasa zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Malacca, terdapat 8 tokoh yang menjawati atau menjabat jabatan bendahara itu, seperti Perdana Menteri. Laksamana bertindak sebagai ketua pengawal keselamatan, Panglima protokol dan wakil kedutaan Kesultanan Melayu Malacca. Dan yang paling penting menjaga kedaulatan Malacca dari ketentaraan. Tokoh pertama bergelar Laksamana Malacca adalah Laksamana Hang Tuah. Laksamana Hang Tuah itu adalah Laksamana Malacca. Jawatan Laksamana ini menjadi satu bentuk jawatan warisan apabila menantu-menantu Hang Tuah, yaitu Khoja Hasan dan Hang Nadim, juga menerima gelaran Laksamana. Ini adalah informasi tentang Kerajaan Malacca dan apa saja yang di dalamnya. Ada Istana Pagaruyung, merupakan simbol hubungan antara kedua kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat dan Kesultanan Melayu Malacca. Kita lihat juga bagaimana sistem kerajaan itu disistematisir dan di strukturnya. Bagaimana Kesultanan Malacca dari zaman ke zaman, dari abad ke-15 sampai sekarang. Ini adalah contoh bilik beradu atau kamar raja yang ada pada saat itu. Ada juga baju khas Malacca, perhiasan-perhiasan khas Kesultanan Malacca, dan berbagai macam peninggalan seperti mahkota, perhiasan, lalu kemudian persenjataan, keris di dalamnya yang juga tersimpan dengan baik di museum ini. Pedang, berbagai macam peralatan yang terbuat dari logam, batu nisan, contoh batu nisan yang merupakan di mana petinggi kerajaan dimakamkan. Berbagai macam porselin, pottery, termasuk karya-karya Turov klasik juga tersimpan dengan baik di sana. Ini adalah juga gambaran dari kerajaan Kesultanan Malacca pada saat itu, di mana kerajaan raja Malacca pada masa awal digambarkan oleh para punggawa Hudubala Laksamana bendahara negara. Ini adalah kisah-kisah dinamika kerajaan antara intrik dan meskipun diberi pilihan oleh Sultan untuk dikawinkan dengan anak orang besar seperti Tuan Bulan,
perebutan kekuasaan yang ada di dalam sebagai calon Sultan telah kerajaan menceraikan Malaka dan bagaimana Tunku mereka demi men-settle kestabilan negeri Malaka. konflik dan potensi perpecahan itu. Ini Salah adalah satu legenda yang paling gambaran epik tentang dan bagaimana historik adalah posisi ketika pilihan ada kekuasaan 3 hang kalau di tidak Malaka. salah, dari Tunkudu merupakan Riau yang Sri Kandi Melayu dikeruntuhkan siapa-siapa, terus peranannya dalam kemudian sejarah diangkat Malaka. menjadi Walaupun pendulang dirinya tidak raja, berjuang di dalam jadi Laksamana Tunkudu Raja. adalah Salah satunya anak adalah bendahara Hang Tuah. Sri Wa'araja dan amat berjasa dalam pemerintahan Sultan Muzaffar Shah sekitar 1445 sampai 1458. Selepas kematian bendahara Sri Wa'araja, Sri Naradi Raja Tun Ali telah dilantik sebagai bendahara dan Tunkudu diperistrikan dengan Sultan Muzaffar Shah. Tunkudu juga mempunyai 2 beradik lain, Tun Perak dan Tun Perpati. Kejayaan Tuan Perak mematahkan serangan Siam tahun 1496 telah membuka mata Sultan bahwa kewibawaannya sebagai pemimpin. Kebijaksanaan Tun Perak mendapat perhatian Sultan semenjak beliau menjadi penghulu di Kelang. Demi kemajuan dan kestabilan negeri Malaka, Sultan Muzaffar Shah melantik Tun Perak menjadi bendahara Paduka Raja, Ketua Menteri setara dengan Sri Naradi Raja. Selain cerita tentang Tunkudu Sultan Muzaffar Shah tadi itu, yang tak kalah epiknya adalah Laksamananya kisah tentang Hang Tuah tadi, di mana Hang Tuah Wijaya Hang Jebat yang diangkat sebagai Sari bendahara negara jadi Laksamana sana Hang Tuah. kemudian ada tuduhan Hadang baru yang dia bendahara tidak senonoh kepada sambil dia, memangku saudaranya tuduhan pelecehan atau penzinahan yang meskipun belum terbukti, kemudian raja menghukumnya dengan hukuman mati. dan Hang Jebat Tapi bukan hukuman mati yang kemudian dieksekusi. ini Hang Tuah diasingkan di sebuah hutan yang tak sangat epik untuk bisa mengetahuinya. Lalu sahabatnya namanya Hang Jebat Hang Jebat berontak kepada raja atau protes kepada raja atas hukuman yang ditimpakan kepada sahibnya tersebut. dan menjelaskan perbuatannya adalah Setelah kebenaran Hang Tuah tidak menerima melaksanakan protes telah memberontakkan terhadap raja, raja tidak punya pilihan lain kecuali memanggil kembali Hang Tuah untuk menghadapi Hang Jebat, karena dialah satu-satunya orang yang dapat menghadapi Hang Jebat. Dan terjadilah pertempuran sengit antara kedua sahabat tersebut, hukuman bunuh di mana Hang Jebat yang tadinya membela Hang Tuah ternyata yang dia sangka sudah meninggal, mati dihukum mati raja, ternyata masih hidup. menanggung akibat Dan perbuatannya hanya karena Hang Tuah yang memerintahkan raja untuk menumpas pemberontakan Hang Jebat. di perkara sebenarnya. Inilah epiknya, di mana kemudian Hang Tuah bisa menumpas dan menusuk Hang Jebat. Meskipun kisah ini ada yang menyebutnya sebagai kisah yang berbasis kenyataan, tetap banyak juga literatur yang mengatakan bahwa kedua tokoh bilang begitu taat pada tapi cerita ini berkembang tidak hanya di Malaka, tidak hanya di Malaysia, tapi juga di Indonesia. Kisah tentang Hang Tuah, Hang Jebat, dan Hang Lekir, dan karirnya di kerajaan. Ini adalah sebab kenapa Hang Tuah dihukum. Legasi Jawa. Selain kisah-kisah rakyat tersebut yang memang berbasis faktual adalah kunjungan delegasi dari berbagai macam bangsa dan negara. Salah satunya adalah utusan Jawa yang diutus ke Malaka membawa berbagai macam rempah, barang dagangan, dagang dari Jawa yang terkenal kekhasan makanan Jawa ke Malaka. Kadir, Pati Yusuf dan Pati Kita ingat hubungan perdagangan Adipati Yunus Kesultanan di Demak, terus kemudian juga pelabuhan Ratu Kalinyamat Jawa juga pernah melakukan ekspedisi ke Malaka untuk menggempur perusahaan saudagar dari bahkan Malaka ada penjajahan Portugis. Meskipun kemudian gagal, itu juga terjadi Jong setiap Malaka. tahun ke pelabuhan ini bagi mendapatkan bahan makanan seperti beras,
gula, berbagai jenis rempah, ratus dan kayu kayan. Pelabuhan di utara Pulau Jawa menjadi perantaraan pedagang antar Malaka dengan kepulauan yang lain seperti Kepulauan Maluku, Bima, Banda, dan Pelabuhan Gresik. Melalui pelabuhan-pelabuhan ini juga lah saudagar dari Jawa yang datang berdagang ke Malaka biasanya membawa barang-barang dagangan seperti beras, gula daging, madu, lebah, kayu gaharu, cengkeh, buah pala, hasil kayu kayan, senjata, bahkan belerang. Pedagang dari Jawa biasanya membeli berbagai barang jenis kain dari pedagang Hindia, Tenggala, Coromandel, dan Gujarat. Itu dagang. Selain utusan dari berbagai macam daerah tadi itu, ada ikatan erat antara Padang, Pagaruyung, Batu Sangkar dengan Malaka juga. Utusan-utusan dari berbagai macam daerah dari negara seperti dari Gujarat. Ini adalah delegasi dari Gujarat. Ini adalah wilayah Gujarat yang sepanjang menghubungkan naik terdapat sebuah kapal dagang dari Gujarat yang datang berdagang di Malaka. Negeri-negeri Dagang dari Gujarat ini membawa barang yang dianggarkan bernilai paham keagamaan 15.000 ke sampai 30.000 di cruise Asia doors Tenggara. sampai setiap sebuah kapal antara barang dagangan dari Gujarat termasuk kain, kapas, candu, juga membawa masuk barang seperti logam, cermin, senjata, manik, paku, dan kain yang kesemuanya diperoleh di Eropa. Tom Pires dalam tulisannya menerangkan pedagang dari Gujarat yang datang ke Malaka bertujuan mendapatkan keperluan dari pelabuhan Kambai dan akan memasarkan hingga Eropa. Dalam konteks ini, nadi perdagangan Eropa yang bermula dari pelabuhan Venice dapat bergantung pada kepentingan Malaka seperti yang didakwa oleh Tom Pires. Whoever Lord is of Malaka has a hand of Venice through. Ada juga tradisi nobat di mana 5 sampai 9 alat musik dimainkan yang biasanya dipakai untuk kelahiran anggota kerajaan, meninggalnya anggota kerajaan, pernikahan anggota kerajaan. Bahkan kalau di Indonesia ada istilah menobatkan raja. Menobatkan itu artinya pengukuhan raja juga diiringi dengan alat-alat musik yang disebut sebagai nobat. Ini adalah para pemainnya. Ini lazim dipraktekkan atau dimainkan di Kesultanan Malaka, Perak, bahkan juga di Riau, Terengganu. Nah, setelah eksplorasi museum di Kesultanan Malaka, kita pergi ke Kota Formosa yang gerbangnya adalah gerbang tadi itu, gerbang Sempol. Dan kita ke atas bisa melihat keseluruhan Kota Malaka dari atas, dari Bukit Sempol atau kemudian dinamakan Bukit Malaka. Bisa kita lihat Selat Malaka dari ketinggian Bukit Malaka tersebut. Disitulah dulu Kota Formosa dibangun oleh Portugis. Yang gerbangnya tadi bisa kita lihat di depan. Dan di bukit itu pula masih ada sisa-sisa gedung Kota Formosa dan beberapa nama-nama yang tercantum di sana sebagai orang-orang yang pernah hidup dan kemudian meninggal di bukit tersebut. Setelah menikmati pemandangan dari atas, kita berjalan turun rombongan dari Yogyakarta di Malaka ini untuk kemudian bisa melihat Stadhuis Building atau bangunan wali kota pada saat itu mungkin ya, pada yang dibangun oleh Belanda setelah mengambil alih kekuasaan dari Portugis dan sekarang dijadikan sebagai museum. Banyak hal di Stadhuis itu yang bisa dilihat sebenarnya, tapi kita belum bisa masuk, belum berkesempatan masuk
termasuk di dalamnya adalah hubungan antara Malaka dengan Cina melalui Laksamana Cheng Ho yang juga pernah singgah di Malaka dan meninggalkan banyak jejak di sana. Nah, ini adalah pemandangan di 0 km kota Malaka, di depan Stadhuis, di depan gereja, di depan museum seni. Stadhuis juga dipanggil atau dinamakan sebagai Gedung Merah karena catnya dari dulu sampai sekarang masih dipertahankan berwarna merah. Di seberangnya lihat warisan surau di sini. tampak musola kecil yang Warisan di dalamnya juga dunia, terdapat the World informasi tentang surau warisan warisan tentang masjid-masjid yang pernah dibangun di Malaka sejak warisan abad ke-15, 16, 17. Informasinya ada di situ dan kita bisa lihat bersama. Datuk Seri Utama Muhammad Khalil bin Yaakob yang di Pertuan Negeri Malaka 2009 ini di lokasinya tahun 2009. Ini beduknya juga ada di sini. Masjid Tangkera dibina tahun 1728, merupakan salah satu masjid tertua di Malaysia. Ya, merupakan masjid tertua terletak di kilometer 2 Malaka Bandara Raya sejarah. Masjid Tangkera built in 1728, one of oldest mosques in Malaysia. Mosque is located at kilometer 2 Malaka Bandara Raya. Bandaraya sejarah bersejarah. Ini adalah di antara masjid yang juga bersejarah. Oh, lihat kubahnya. Kubahnya seperti kubah di Jawa. Kubah apa namanya, Pak? Bukan, tiga undak ini. Masjid Peringit didirikan tahun 1820. Salah satu juga masjid tertua di kilometer 1,5 di Bandaraya bersejarah. Ini Masjid Kampung Keling, India. Oh, 1748. Masjid Sarkam Pantai dibina tahun 1853. One of the oldest mosques as well. Let's see which masjid is the oldest one. Ini 1700 Masjid Kampung Hulu dibina pada tahun 1728 di juga kilometer 1 Melaka Bandaraya bersejarah. Masjid Duyong tahun 1850. Masjid Pangkalan Rama tahun 1730 juga di Bandaraya bersejarah, Melaka Bandaraya bersejarah. Di tahun 1956 agak sedikit modern juga di Melaka Bandaraya bersejarah. Which one is the oldest one? Mana yang paling tua? Ini tadi ada 1728, di sana tadi juga ada 1228. Jadi dua itu Masjid Kampung Hulu dan Masjid Tangkera merupakan dua masjid yang atau surau tertua di sini. Kita lihat di surau sebelah sini ada apa? Surau lelaki. Surau lelaki. Oh, ini memang difungsikan untuk tempat sholat. Ada juga tempat untuk berwudunya. Oke, baik, dan kita bisa lihat sungai yang menghubungkan tempat-tempat di sini, teman-teman bersejarah. Ada peninggalan Portugis, Mariamnya. Oh, ada Malaka River Cruise yang mengarah ke Selat Malaka. Nah, cantik sekali. Kita juga berkunjung ke Masjid Kampung Keling yang di dalamnya arsitektur sangat indah, perpaduan budaya Cina, Sumatera,
terus kemudian pagoda Buddhis, Kita sekarang bawa masih mungkin kali suara ke Malaka, Malaka atau yang mana kebudayaan secara arsitektur India, Champa dimensi satu di masuk. China ya, Islamnya, Melayunya. Kita lihat nanti ada Bahkan satu Buddhisnya. air mancur yang di air Cantik mancur sekali tersebut ukirannya. ada bangunan di tengah yang mirip dengan pagoda. Masjid yang dibangun pada abad ke-18 1700-an dan atas bantuan juga dari para penjajah waktu itu, Portugis, Inggris. Kita lihat pancuran yang dipertahankan Sana dari juga zaman dahulu. Air tempat berwudunya sangat Menggambarkan air kehidupan di klasik, tengah-tengahnya pagoda. menggambarkan perpaduan budaya dari berbagai macam Ada pilar background yang budaya. ke masjid yang khas juga mirip dengan beberapa masjid di Jawa. Di samping masjid tersebut ada kuil, ada Hindus Temple, ada kelenteng Cina juga, yang wilayah ini kemudian dijadikan sebagai percontohan kampung harmoni karena 3 tempat beribadah berdiri atau dibangun. Ini adalah bersejajar. kuilnya. Di sana ada Yang masjid, tadi ada masjid, ada Hindus ada Temple, juga ada Hindus Temple, Buddhis, so harmonious, kelenteng beautiful. Cina di situ. Dan ada di wilayah Jongkerwok di dekat dengan kalangan China yang beraktivitas berbisnis di situ. Cina mungkin masuk ke sini bersamaan dengan Laksmana Chinghu pada abad ke-15 yang beberapa kali mampir ke Malaka dalam ekspedisinya. Selain ke Jawa, ke Sumatera, ke Arab, ke Afrika, Chinghu juga singgah ke Malaka. Salah satu noodle atau mie khas Malaka adalah Mami Monster ini. Mami, M-A-M-E-E, Mami. Itu adalah produksi lokal komunitas Cina di Malaka. Teman-teman dari Psikologi Pendidikan Islam bisa datang ke Malaka. Ditemani oleh pemandu wisata Pak Aiman, kita menyusuri jalan-jalan di Jongker Street, Sungai Malaka. menikmati cendol titik 0 Malaka, dan kemudian kita juga naik cruise Malaka untuk mengeksplorasi sungai Malaka yang menghubungkan selat dengan daerah-daerah perdagangan di inner city of Malaka. This is the most expensive hotel Jantung kota Malaka. just in front of Malaka River. Sini ada restoran Baba Nyonya, yang nanti mungkin bisa juga kita cicipi masakannya. Nah, kita akan melihat dan menaiki cruise ini. Ya, kita naik perahu Cruise of Malaka. yang pernah ke Turki langsung bandingkan dengan Turki.
Dari arah Selat Malaka, sungai ini cukup lebar sehingga bisa dilalui oleh kapal-kapal kecil atau krus kecil ini sebagai alat pengangkut wisatawan untuk menikmati kota Malaka dengan berbagai macam keindahannya. Dan di setiap jembatan biasanya dinamakan dengan jembatan yang menggambarkan nama perkampungan sekitar. Salah satunya nanti bisa kita lihat ada jembatan Kampung Jawa, jembatan Hang Tuah, dan sebagainya. Ini jika pada malam hari akan dipenuhi dengan aliran lampu yang begitu indah. Yang lampu-lampu itu merupakan sebenarnya subsidi dari PLN-nya Malaysia atau dari perusahaan listrik negara, sehingga ini seperti the city of light-nya lah gitu kalau pada malam hari. Tapi karena kita di siang hari, lampu-lampu tersebut tidak dinyalakan dan kita bisa menikmati pemandangan kota Malaka sebagaimana apa adanya. Kampung Jawa, jembatan Kampung Jawa. Line clear. Ini adalah pemandangan kota Malaka yang kalau di sekitar tadi itu Saint Paul, kota Formosa itu tidak boleh bangunan lebih dari 4 lantai. Tapi kalau jarak beberapa kilometer dari situ dimungkinkan untuk membangun bangunan yang lebih tinggi. Tapi di sekitarnya tidak diperbolehkan. Adalah rumah-rumah yang dibangun mungkin kekinian sehingga banyak warga yang tidak bisa hidup di perkampungan tradisional dibangunkan bangunan-bangunan rumah susun agar mereka bisa nyaman tinggal di sana. Nanti juga akan kita lihat bangunan-bangunan perumahan atau rumah-rumah tradisional warga Melayu yang sudah lama hidup di kota Malaka ini yang disebut sebagai Kampung Morten. Ini dia, ini adalah Kampung Morten. Kampung Morten. Kampung Morten. Ya, bangunan-bangunan tradisionalnya dipertahankan. Atapnya segitiga. Terus kemudian di kehidupan warganya sebagaimana kehidupan warga yang hidup di kampung, dan itu memang dipertahankan sebagai salah satu warisan budaya yang ada di Malaka ini. Bahkan suraunya pun, masjidnya pun dibangun juga dengan ciri kebudayaan tersebut. Ada atap yang berundang di sana, semacam asimilasi budaya Hindu Cina, padahal itu adalah masjid yang difungsikan sebagai tempat ibadahnya orang-orang Muslim. Ada biawak.
Ini adalah ujung dari Sungai Malaka, ujung yang punya apa itu namanya diameter luas, yang cukup luas. Ke sana masih ada lagi Sungai Malaka, tapi sudah mulai mengerucut dan kecil aliran sungainya untuk kepentingan perairan masyarakat di wilayah sana. Hanya saja krus tidak mungkin dengan krus untuk bisa masuk ke sana karena tidak terlalu besar. Sehingga kita berhenti di sini untuk balik kembali ke stasiun awal. Cukup banyak krusnya yang bisa membawa para pelancong, para wisatawan menikmati kota Malaka ini. Demikian petualang kita di Sungai Malaka. Dari sini kita akan berlanjut ke wisata kuliner, yang di dalamnya kita akan menikmati salah satu makanan khas di Malaka, namanya asam pedas. Let's check it out. Apa saja masakan yang ada di dalamnya. Kuliner khas Malaka, di ayam pedas kampung. Kita lihat, sangat menggoda, udangnya, kita coba satu-satu. Makanannya ini perpaduan rasa gurih, asam, pedas yang nikmat sekali. Bumbunya ditaruh ada di ikan, di ayam, kerang, dan berbagai macam menu lain. Asamnya memberi efek segar, pedasnya memberi efek nikmat, dan paduan keduanya sangat lezat. Dari situ kemudian kita lanjutkan untuk menunaikan sholat di Masjid Selat Malaka. Ini adalah masjid yang dibangun di atas laut sebenarnya, yang konon kabarnya dulu ada investor sebelum COVID tahun 2020 itu membangun reklamasi di laut, membangun sebuah pulau. Di sana ada komplek pertokoan, termasuk di dalamnya masjid, yang dari masjid ini kita bisa melihat lepas laut lepas Selat Malaka. Masjidnya cukup besar, sangat indah, dan sejauh mata memandang kita bisa melihat kapal-kapal yang diparkir di sekitarnya, yang mencerminkan keramaian Malaka pada saat itu.